Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Kali ini gue ingin membahas tentang informasi cerita juga ya dibalik transfer dari Mason Mount. Ada dua sumber yang akan gue bahas di sini, termasuk juga nanti kemungkinan skema permainan seperti apa yang akan dimainkan oleh Erik ten Hag di Manchester United terkait dengan Mason Mount. Tentu saja pertama sumbernya gue ambil dari The Athletic. Dikabarkan kalau ya Manchester United telah mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk mendatangkan Mason Mount dengan nilai sampai dengan 60 juta pounds. Ini akan dibagi dua kategori ya, artinya yang langsung 55 juta pounds plus 5 juta pounds ada di add-ons. Kontraknya sendiri ini akan sampai 2028. Jadi 5 tahun plus opsi 1 tahun setelahnya. Sebelumnya sebenarnya Manchester United telah mengatakan kepada Chelsea kalau mereka ini tidak akan naik lebih tinggi daripada total 55 juta pounds. Tapi Chelsea justru memasang harga 65 juta pounds dan akhirnya kesepakatan dicapai di angka 60 juta pound secara total. Pemain ini menghabiskan 2 musim di masa peminjaman di Vitesse Arnhem dan juga Derby County. Nah, di masa Vitesse Arnhem ini menurut gue yang menjadi salah satu kunci krusial bagi Erik ten Hag mengamati sang pemain secara langsung, sehingga ya rekomendasi jatuh ke manajemen menetapkan kalau Mason Mount ini sebagai prioritas utama untuk didatangkan di Manchester United. Di sisi lain disebutkan juga kalau sebentar, ini gua ambil dari sumber yang lain, yaitu adalah dari Fabrizio Romano. Di video terbaru Fabrizio Romano mengatakan kalau ada beberapa kejadian yang unik. Nomor 1 adalah add-ons. Add-ons ini jadi 55 juta plus 5 juta add-ons. Add-ons ini lebih ke kalau Mason Mount atau Manchester United berhasil mendapatkan trofi. Jadi add-onsnya akan tertrigger nih, ya kan. Nah, dinilai ini merupakan win-win solution di antara keduanya, terutama dari Manchester United dan juga kubu Chelsea. Yang menarik juga bagaimana kesepakatan di antara Chelsea dan juga Manchester United ini ternyata dicapai bukan di Inggris, bukan di UK, tapi di Amerika Serikat. Ini juga sangat menarik ya, ternyata kesepakatannya justru diraih di Amerika Serikat. Kedua klub tadinya sama-sama deadlock ya. Manchester United tentu saja ingin maksimal 55 juta, sementara Chelsea di angka 65 juta sebelum akhirnya dicapailah kesepakatan di angka 60 sebagai nilai tengahnya. Manchester United disebutkan oleh Fabrizio Romano ini tidak pernah meninggalkan perburuan Mason Mount. Kenapa? Karena memang Mason Mount ini berada di puncak dari daftar prioritas yang diberikan oleh Erik ten Hag kepada manajemen Manchester United untuk didatangkan di musim panas ini. Lalu juga bagaimana soal harga? Menurut gua kalau dirunut ya dari awal, Chelsea kabarnya pertama kali kan justru memasang harga 80 sampai 85 juta bahkan, sehingga harga 65 juta ini kalau dilihat dari angka pertama yang dipasang, di angka 60 juta berarti ada selisih sekitar 20-25 juta ya dari angka pertama yang dipasang oleh Chelsea. Ini ya merupakan kredit bagi John Murtough, walaupun menurut gua, ini pendapat gua ya dengan amatiran, angka tersebut masih tinggi sih. Tapi ya sekali lagi, Mason Mount bukan pemain sembarangan, dia masih muda, dia juga telah membuktikan di Chelsea, pernah meraih 2 gelar pemain terbaik tahunan ya kan di Chelsea. Sehingga ya, dan dikabarkan juga Chelsea ini tidak ingin kehilangan pemain kuncinya secara gratisan. Ini juga faktor penting di mana Mason Mount sudah jelas, kubu Mason Mount sudah jelas mereka tidak akan memperpanjang kontrak dengan Chelsea, sehingga kalau Chelsea tetap ngotot maka mereka akan kehilangan sang pemain ini secara gratisan di musim panas tahun depan, dan mereka tidak ingin ini terjadi sama seperti pemain-pemain lainnya, pemain-pemain kunci yang pernah cabut dari Chelsea secara gratisan, mereka tidak ingin mengulanginya lagi, sehingga Chelsea pun melunak ya di negosiasi
bahkan membuka pintu negosiasi lanjutan setelah tawaran ketiga Manchester United ditolak kan di kubu Chelsea pada saat itu, masih tetap ingin supaya ya ada kemungkinan Mason Mount ini cabut karena mereka sangat-sangat menghindari pemain ini pergi dari Chelsea secara gratisan. Nah, sekarang di mana kira-kira Mason Mount akan bermain? Di formasi menurut gua musim depan dengan adanya Mason Mount ya, nampaknya Manchester United akan bermain di 4-1-4-1 atau 4-1-2-3. Di mana menurut gua dan pernah gua singgung ya, Mason Mount ini akan bermain di posisi nomor 8, double nih dengan Bruno Fernandes. Di belakangnya ada seorang Casemiro. Di depannya ada Marcus Rashford di sebelah kiri, Anthony di kanan, penyerang tengahnya masih belum jelas siapa ya. Sementara di belakang ada Luke Shaw, Lisandro Martinez, Rafael Varane, dan juga Aaron Wan-Bissaka. Kiper masih gua kosongin nih. Tapi ada juga opsi kedua menurut gua. Ini tentu saja tergantung bagaimana perburuan striker Manchester United di musim depan. Sebentar ngopi dulu ya, bismillah. Menurut gua situasinya bisa seperti ini. Marcus Rashford bergeser ke penyerang tengah, di kanan Anthony, Mason Mount menempati di posisi sebelah kiri. Sementara Casemiro ada di belakang, lalu di gelandang jangkar ya, di kanan ada Bruno Fernandes. Nah, di posisi gelandang ini yang kosong bisa menyisakan untuk pemain baru. Bagaimana dengan pemain lama? Ya, tentu saja ada Christian Eriksen yang bisa bermain di sana, Fred juga bisa. Gua menilai Donny van de Beek pun juga bisa di sana ya, dan lini belakang 4 menurut gua sama. Jadi ada beberapa pilihan yang bisa memang dimainkan oleh seorang Mason Mount. Tapi menurut gua perannya jelas, plotnya ini tetap menggantikan atau bukan menggantikannya, justru meningkatkan lagi, mengupgrade posisi lini tengah yang saat ini diisi oleh Christian Eriksen, di mana intensitas dari Christian Eriksen ini kurang menurut gua secara ringan amatiran. Dia punya umpan-umpan yang luar biasa, visi bermainnya pun juga luar biasa, tapi bagaimana intensitas? Karena nampaknya Erik ten Hag di permainan sepak bolanya ya, yang menyerang itu menginginkan pemain ini memiliki daya intensitas yang tinggi, aktif bergerak, cepat dalam melakukan transisi, pintar dalam mencari ruangan juga, tapi juga memiliki teknis yang bagus nih ya. Visi permainan yang bagus, umpan 1-2 dan lain-lain, dan juga kemampuan untuk mencetak gol sekaligus juga memberikan assist terutama untuk pemain tengah. Dan melihat dari apa yang diraih oleh Mason Mount ya, gue lupa kalau nggak salah 2 musim yang lalu di Chelsea di mana angka golnya dan juga assistnya cukup tinggi. Menurut gue ini bisa jadi yang memberikan seperti kayak modal bagi Mason Mount untuk bisa berpenampilan yang bagus juga di Manchester United di musim ini. Kurang lebih demikian ya, membahas tentang cerita Mason Mount yang menurut gue cukup unik, dan juga bagaimana kira-kira Manchester United yang akan, atau Erik ten Hag yang akan memanfaatkan nih Mason Mount di skemanya untuk musim depan. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat berbeda, skema yang berbeda, gak masalah, asal sopan ya pendapatnya, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.